Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di wasiat selanjutnya Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari melanjutkan, wa kathratir ruku'i was sujud, dan aku pun berwasiat agar memperbanyak ruku' dan sujud. Kemudian Sayyid Abdul Aziz berkata, yakni yambaghi lil muridi as-saliki ayyukthira minas salati, yaitu seyogyanya bagi seorang murid yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala memperbanyak salat, wa takuna akbara hammihi wa a'zama syughlihi, dan menjadikan salat tersebut sebagai keinginannya yang paling besar dan juga kesibukannya yang paling agung. Artinya salat bukan hanya rutinitas, akan tetapi menjadi keinginan, tujuan, dan juga kesibukan yang paling agung bagi seorang salik. Wa aktsaru ma yasrifu fihi waqtahu, dan salat menjadi bagian waktunya yang terbanyak untuk dia lakukan. Li'annaha min a'zamil ibadati, karena salat tersebut adalah bagian dari ibadah-ibadah yang agung. Wa afdhalil qurubat, dan sebaik-baik semulia-mulianya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azkal wasaili ilallahi taala ba'da kalimati tauhid, dan media yang paling suci menuju Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalur Sayyidina Abi Hurairah, as-salati khairu maudhu'in, salat adalah sebaik-baik maudhu'. Maudhu' di sini artinya sebaik-baik perkara, sebaik-baik sesuatu yang dilakukan. Faman istata'a ayyastakthira minha falyastakthir, barang siapa yang bisa untuk memperbanyak salat tersebut, maka perbanyaklah. Kemudian warwa Ibnu Syahin, dan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab At-Targhib dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba rajulan wa a'jabahu amarahu bisalah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mencintai seseorang dan takjub kepada seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk salat. Warwa Ibnu Majah bisanadin jayyidin an Abi Fatimata, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid dari Abi Fatimah, qala, ia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa a'maluhu, sampaikan kepadaku tentang amal perbuatan yang aku dapat istiqomah melakukannya dan aku dapat terus melakukannya. Kemudian Rasulullah menjawab, alaika bisujud, hendaklah engkau sujud. Sujud di sini maksudnya bukan salat, maksudnya bukan sujud saja, akan tetapi salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu ta'ala biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu satu derajat dan menghapus dari kesalahanmu satu kesalahan. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, inda Ahmad fil musnad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, qala li nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Fatimah, wahai Aba Fatimah, in aratta an talqani fa aktsiris sujud, jika engkau ingin bertemu denganku, fa'aktsiris sujud, maka perbanyaklah sujud. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, wasirru fi hadza, rahasia dari hal ini, annal musalli yunaji rabbahu, bahwa sesungguhnya orang yang salat tersebut sedang bermunajat kepada Tuhannya. Wa aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, dan posisi yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud.
kama warada fil hadis, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis. Wali ajli hadza kanat qurratu aini Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama warad. Jadi salat itu menjadi qurratu ain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arihna biha ya Bilal." Arihna biha ya Bilal artinya istirahatkan kita dengannya. Dengan salat itu wahai Bilal. Yakni rauhul maqam baina yadayillah. Ar-rauh artinya ruh itu istirahat, rauhul maqam artinya kondisi kita istirahat baina yadayillah, yaitu berada di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Tirmidzi al-Hakim. Imam At-Tirmidzi Al-Hakim mengatakan dalam kitab As-Salat wa Maqasiduhu, walam yakul arihna minha kama ta'awwalahu ahlul ghaflah. Rasulullah tidak mengatakan arihna minha, istirahatkan kami darinya, tapi arihna biha, istirahatkan kami dengannya. Artinya di dalam salat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, wa ma'lumun likulli dzilubbin, dan maklum diketahui bagi setiap orang yang memiliki hati, annar ruha warrahata wassakinata wan nura fis saati allati yakunul abdu fiha qariban min rabbih, bahwa ketenangan, sakinah, nur dan cahaya itu berada ketika seorang hamba berada dalam kondisi yang paling dekat dari Tuhannya. Waqifan baina yadayhi yunajihi, ketika dia sedang berdiri berada di hadapan Tuhannya dan bermunajat kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, as-salatu qurbanun. As-salatu qurbanun. Salat itu adalah pendekatan. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fis salati jala'un lil qalbi ala kulli ma yahjubul abda an rabbih. Maka di dalam salat tersebut ada ketersingkapan di dalam hati dari segala sesuatu yang membatasi, menutupi seorang hamba dari Tuhannya. Wa fiha tasfiyatus sudur minal humumi wal ahzan, dan di dalam salat juga terdapat tasfiyatus sudur. Tasfiyah itu artinya membersihkan dada dari segala sesuatu yang meresahkan dan menyedihkan. Wa yarfa'ullahu ta'ala biha al-kuruba wal alam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan salat tersebut petaka dan juga penyakit. Walihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun faza'a ila shalah. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan banyak permasalahan, maka Rasulullah langsung kembali kepada salat. Hattal amrad al-badaniyah wal ilal al-hissiyah kana ya'muru Shallallahu alaihi wasallam bis salati li ilajiha. Bahkan terkait penyakit-penyakit badan dan juga penyakit-penyakit yang bentuknya jasmani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sholat agar mengobatinya. Jadi mengobati penyakit-penyakit tersebut dengan sholat. Kama fi Sunani Ibnu Majah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anha ishtaka batnahu, bahwa Sayyidina Abu Hurairah ishtaka itu menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa perutnya sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sholli fa inna fis sholati syifaun." Salatlah kamu karena di dalam salat itu ada kesembuhan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat beliau mengistirahatkan dari segala hal. Maka beliau mengatakan di sini, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami dengannya. Jadi kalau Sayyidina Bilal belum azan, Rasulullah mengatakan arihna biha ya Bilal, azan Bilal, azan, kita cepat istirahat. Istirahat kenapa? Istirahat bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Arihna rauhatun itu artinya istirahat, tenang. Jadi tenang ketika sholat. Karena apa? Berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat? Mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Maka nanti akan dijelaskan di sini bahwa al-iqtida bil a'immah di wasiat-wasiat setelahnya di sini dikatakan at-ta'qid 'alal amal bis sunnah al-mutahharah, bahwa kita harus memastikan bahwa amal perbuatan kita, amal ibadah kita, jalan kehidupan kita itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Di wasiat setelahnya lagi dijelaskan al-iqtida'u bil a'immah, kita harus mengikuti imam-imam, artinya para ulama. Artinya kekhusyuan di dalam sholat harus dimulai dengan apa? Pelaksanaan sholat tersebut sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah selesai tuntunannya kita mengikuti, baru setelah itu memulainya dengan menghayati. Penghayatan itu tidak bisa kecuali dengan pemahaman. Pemahaman tidak akan bisa kita capai kecuali dengan ilmu. Maka kita harus banyak belajar, dan fungsi dari majelis adalah untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin menghayati dari apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, terlebih ibadah tersebut. Misal salah satu dalam ilmu bahasa itu ada namanya, ilmu bahasa Arab itu namanya balaghah. Balaghah itu bahasa, mempelajari bahasa Arab dengan bahasa-bahasa kiasannya yang biasanya keluar dari kaedah bahasa Arab itu sendiri. Di dalam surat Al-Fatihah, di sana ada istilah dalam ilmu balaghah itu perpindahan dari susunan kalimat tertentu ke susunan kalimat yang lain. Itu di dalam Al-Fatihah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini artinya seperti kita ketika membicarakan orang-orangnya tidak ada. Jadi kita menyebut nama Allah, Allahnya tidak ada. Maka itu biasanya kita menyebutnya dengan gaib, sesuatu yang gaib. Orangnya tidak hadir. Maka di sini susunan kalimat di dalam surat Al-Fatihah di awal itu menggunakan redaksi susunan yang seolah-olah Allah itu tidak hadir. Maka Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita kan menyebut nama Allah karena Allah tidak ada, gaib. Seperti kita memanggil orang yang orangnya tidak ada, maka kita sebutkan namanya. Dia, artinya dia ini tidak ada. Kalau kamu baru hadir orangnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa, raja dari hari pembalasan atau hari akhir. Baru setelah itu, setelah Maliki Yaumiddin, ini Allahnya hadir. Dijadikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu. Mu artinya Allah hadir. Coba kita bayangkan ketika kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah belum hadir. Setelah itu iyyaka na'budu, Allahnya sudah hadir. Allahnya yang hadir atau kitanya yang hadir? Kita yang hadir. Kita yang hadir kepada Allah karena Allah itu ada. Sehingga khitabnya, kalimat redaksinya kepadamu. Iyyaka na'budu, kami menghamba atau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Maka ini perpindahan dari yang sebelumnya kita katakan dengan dia, kita jadikan menjadi kamu. Dari yang kita puji-puji di belakang, sekarang sudah ada di depan kita. Maka ketika kita menghayati apa yang kita baca seperti tadi, mustahil bacanya cepat. Mustahil bacanya cepat. Biasanya kan permasalahan kita seperti itu.
baca, apalagi di sholat-sholat yang sir, yang tidak lantang gitu kan. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, kadang imamnya sudah turun. Nah kalau menghayati seperti ini, insya Allah nggak akan sama semuanya. Karena apa? Karena standar, membacanya standar. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain. Jadi ada apa-apa sholat, ada apa-apa sholat, ada apa-apa sholat. Kalau sekarang kan enggak, ada apa-apa status, ada apa-apa status, gitu kan. Jadi nulis status, gitu. Nah sekarang kita ganti, ada apa-apa sholat, ada apa-apa sholat. Jadi nulis statusnya itu ke Allah, bukan nulis statusnya ke manusia agar dibaca manusia di status kita. Terus nggak ada yang baca, kita jenuh, ya kan? Kok nggak ada yang baca sih? Viewernya cuma 1, nggak ada yang komen. Nah ini kita langsung nulis statusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat ini amat sangat penting, dan terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perintah sholat tersebut. Artinya kalau kita ingin melakukan Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra perjalanan di malam hari dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Nah kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau ingin Mi'raj, ya sholat, karena kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau segala sesuatu yang hilang ketemu di dalam sholat, artinya yang Allahnya yang belum ketemu, ya. Kunci hilang ketemu, duit keselip ketemu, bahkan ada orang ngutang, kita ingat utangnya itu di dalam sholat. Oh iya, dia kan punya utang, itu di dalam sholat biasanya ingat di dalam sholat. Artinya kalau sudah selain Allah ketemu, Allahnya nggak ketemu. Karena kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu hilang ketika sholat.